Lu tahu nggak, kadang cerita paling seram justru datang dari orang, bukan tempat yang kita pikir paling biasa-biasa aja. Gua mau nerusin kisah Pak Bambu, juragan penggilingan tebu di Kampung Bokor Wetan yang sempat nitip voice note hampir 1 jam ke temen gua, Rani. Kalau habis dengerin rekaman ini lu masih bisa tidur, kabarin, katanya. Gua udah dengerin dan sumpah, lu bakal ngerti kenapa gua jadi corong cerita ini malam ini. Nama aslinya Bambang Puji. Warto kampung memanggilnya Pak Bambu karena gudang penggilingan tebunya miring ke satu sisi seperti rumpun bambu tertiup angin. Dan dari cara beliau melangkah saja, pelan tapi mantap, lo langsung paham kenapa orang-orang segan. Posturnya sedang, rambutnya setengah memutih, tetapi sorot matanya tenang seperti orang yang sudah berkali-kali selamat dari badai yang sama. Beliau tipikal bapak Jawa kuno, berbicara pelan, tertawa ditahan, sopan tapi tegas. Yang bikin nyeleneh justru kebiasaannya memanggil siapapun dengan kata suara. Suara Rani, tolong bikinin kopi ya, katanya pada temanku Rani waktu pertama kali mereka ketemu. Dan Rani, yang biasanya cuek, langsung tersentak karena serius. Siapa coba yang nyapa pakai kata ganti begitu? Gudang tebunya sendiri berdiri di pinggir Kampung Bokor Wetan, dikelilingi ladang tebu yang lebih tinggi dari orang dewasa. Kalau angin malam datang dari lereng Muria, daun-daunnya saling bergesek menimbulkan bunyi srek-srek panjang yang terdengar seperti ada seseorang nyeret sandal di kegelapan. Di dalam gudang cuma ada bohlam 15 watt temaram, menyorot goni-goni tebu menumpuk sampai langit-langit dan memantulkan aroma manis asam gula yang menempel lekat di hidung. Lantainya papan jati tua, sedikit melengkung, berderit tiap kali diinjak, sehingga lo bakal ngerasa seolah berdiri di atas sesuatu yang tipis, rapuh, dan hidup. Ketika Rani datang buat wawancara soal tradisi giling tebu kuno, materi konten YouTube dia, jam baru menunjukkan pukul 9 malam, kabut tipis mulai merayap dari batas sawah dan satu-satunya suara selain gesekan daun adalah detak jarum jam dinding kuno yang dipasang tinggi di balok atap. Rani mendapati Pak Bambu duduk bersila di kursi kayu reyot, jemarinya menekan batang rokok kretek separuh habis, memperhatikan biji-biji tebu jatuh menggelinding pelan di lantai. Suasananya kayak adegan film hitam putih yang lupa diwarnai. Baru 2 jam ngobrol santai tentang rendemen tebu, harga gula, sampai kenangan masa kecil beliau. Rani tiba-tiba terdiam karena telinganya menangkap 3 ketukan teratur dari bawah papan lantai. Pelan tapi jelas, tok, tok, tok. Sewajarnya orang waras, Rani refleks nanya, "Pak, itu tikus ya?" Tapi Pak Bambu hanya menghela napas, menggeleng pelan, lalu tersenyum samar, senyum yang tidak membuat tenang sama sekali sebelum berbisik, "Sst, bukan tikus, suara." Dan di detik itu juga, menurut Rani, udara di gudang turun beberapa derajat, aroma manis tadi berubah getir, dan daun-daun tebu di luar seperti berhenti bergerak, seolah Kampung Bokor Wetan menahan napas menunggu sesuatu yang tak seharusnya dipanggil dengan lantang. Begitu ketukan pertama terdengar, tok, 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 udara di dalam gudang seolah menebal, memadatkan aroma manis asam tebu jadi semacam kabut lengket yang menggelayut di tenggorokan. Rani, yang tadinya cuma sibuk nyuplik footage daun-daun kering untuk B-roll, refleks berhenti merekam dan menahan napas, sementara lampu bohlam 15 watt di atas kepala mereka berpendar redup, seakan turut menajamkan setiap detik hening berikutnya. Ia melirik Pak Bambu, berharap penjelasan semacam tikus iseng atau paku longgar, tapi laki-laki tua itu malah memberi isyarat telunjuk di bibir, ST, lalu menunduk, telinganya hampir menempel ke lantai kayu yang angker itu, seakan mencari denyut kehidupan di balik papan sendu. Ketukan susulan muncul persis 3 kali lagi, ritmis, rapi, tak tergesa, dan pada hitungan ketiga, Rani merasa ada getar halus merambat ke telapak kakinya, seperti ketika kereta bawah tanah lewat jauh di perut bumi, padahal lereng Muria di luar sana sunyi mencekam tanpa jalur rel sedikit pun. "Bukan tikus," bisik Pak Bambu, suaranya lirih tapi berat, dan di sanalah Rani pertama kali mendengar istilah ganjil itu. Mereka lagi minta pinjam suara. Bibir Pak Bambu bergetar samar saat menjelaskan, konon di bawah gudang ini ada ruangan tua, bekas sumur tetes tebu era kolonial, yang kini jadi semacam penjara gaib bagi makhluk tak bernama. Roh-roh lunglai yang kehilangan mulut, terkurung gelap, cuma bisa mengetuk-ngetuk meminta sepotong suara segar, supaya mereka bisa bernyanyi sekali saja pada musim panen dan meluruh bersama wangi gula.
Rani sempat menahan tawa gugup. Ide roh kehausan suara terdengar konyol, tetapi tatapan mata Pak Bambu, teduh tapi menyimpan retakan trauma, membuatnya tercekat. Ini bukan dongeng singkat warung kopi, melainkan pengalaman bertahun-tahun. Menurut Pak Bambu, kalau permintaan itu diabaikan, makhluk-makhluk itu akan merayap lewat retakan papan, menelusup ke tenggorokan siapapun yang tertidur, dan menyedot suara sumbernya sampai serak orok, meninggalkan korban bangun pagi tanpa bisa berucap sepatah pun kecuali napas tercekat mirip kepak sayap kupu-kupu basah. Karenanya setiap Selasa Kliwon ia datang, duduk bersila di tengah gudang, menyalakan handy recorder, dan dengan tenang yang lebih menyerupai pasrah ketimbang keberanian mengucap, "Ini satu suara, ambillah." Rani yang baru sekali datang tentu tak paham risiko, tapi rasa penasaran bercampur sedikit arogansi konten kreator membuatnya terus memancing. "Pak, apa nggak takut suara Bapak habis?" Sebuah pertanyaan yang dijawab Pak Bambu dengan senyum getir. "Suara itu, nak, kayak tebu. Kalau diperah memang bakal kosong, tapi selama akarnya kuat, besok dia tumbuh lagi. Cuman ya, setiap diperah manisnya berkurang." Ketukan di bawah kaki mereka berhenti mendadak, diganti bunyi gesekan pelan seperti kukunya seseorang yang panjang dan rapuh sedang menggaruk papan, dan pada momen itu lampu bohlam berkedip sekali, plak, lalu stabil kembali, meninggalkan lingkaran cahaya lembik yang seolah menyorot panggung tak terlihat. Rani dengan tangan gemetar menekan tombol rekor di kamera, ketidaksadarannya sebagai jurnalis menuntut bukti, sementara Pak Bambu menutup mata, merapal doa singkat, dan ketukan itu entah kenapa merespons seolah memahami, berubah jadi pola 321 seperti kode Morse prasejarah, tok 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 tok. Di titik inilah Rani mencium wangi asing, paduan karamel hangus dan kayu basah, serta mendengar bisikan yang awalnya ia kira desir angin, namun semakin lama berkoreksi menjadi gumam patah-patah persis terjemahan literal rasa haus. A, I, U, E, O. Vokal tercecer tanpa konsonan, tragis sekaligus menakutkan, bak bayi belajar mengeja di jurang kematian. Pupil Pak Bambu bergetar di balik kelopak, lehernya menegang, dan selagi napasnya berubah berat, Rani menyadari ketukan itu bukan sekadar permintaan. Ia adalah negosiasi sunyi antara dimensi. Manusia menukar sedikit nyawa lewat suara demi selamatnya malam-malam berikutnya. Dalam sepersekian detik, keberanian bercampur dorongan primitif bertahan hidup. Rani menelan ludah, meraih ponsel, dan dengan nada setenang mungkin berbisik ke mikrofon, "Kalau memang cuma butuh suara, pakai punyaku sebentar, tapi tolong kembalikan." Detik itu pula ketukan terhenti. Udara di gudang seperti mengempis, dan jauh di bawah papan ada dengusan, entah syukur entah ejekan, yang menandai kesepakatan telah tercapai. Sementara di permukaan hanya detak jantung Rani yang membentur gegap sunyi, membuktikan bahwa di Bokor Wetan, suara bukan cuma gelombang yang bergerak di udara, melainkan mata uang tipis yang bisa ditebus kapan saja oleh tangan tak kasat mata. Setelah bertahun-tahun dihantui ketukan yang sabar tapi tak kenal lelah itu, Pak Bambu akhirnya menyadari bahwa satu-satunya cara agar para penagih suara tidak lagi merongrong tenggorokan siapapun di rumahnya adalah dengan membuat kesepakatan aneh, sebuah kontrak sunyi yang ia sebut barter napas. Maka setiap malam Selasa Kliwon, tepat selepas azan Isya ketika kabut tebu mulai merayap di sela-sela daun kering, ia menyimpan lampu Petromax di sudut gudang, mematikan seluruh saklar, lalu duduk bersila di atas papan lantai yang paling tua, papan yang konon berasal dari peti kayu pengangkut gula era kolonial, seperti seorang penjaga perpustakaan purba yang sedang menunggu pengunjung gaib. Di depan beliau tergeletak handy recorder digital, baterainya baru, memorinya dikosongkan, seolah sengaja disiapkan sebagai piring saji, tempat makhluk-makhluk lapar itu bisa menyantap getaran vokal segar tanpa harus merampok suara hidup-hidup. Ia mulai dengan merapal doa pendek, bukan sekali tapi 3 kali, menandai 3 ketukan yang selalu mereka kirim lebih dulu. Kemudian dengan nada rendah namun mantap, ia merekam dirinya membacakan apa saja, potongan salawat, cerita wayang, bahkan resep gula aren, lalu membiarkan alat itu terus merekam sampai subuh. Prinsipnya sederhana, setiap detik audio yang ia tinggalkan di sana adalah semacam uang muka agar para penagih puas dan tak perlu menyedot pita suaranya atau suara orang lain di rumah. Selama 9 tahun penuh, ritus itu berjalan tanpa celah. Pak Bambu tak pernah telat, tak pernah alpa mengganti baterai.
tak pernah sekalipun mengeluh meski ia harus menahan kantuk di udara malam yang menusuk. Namun ketika rekorder kesayangannya tiba-tiba mati total 2 bulan lalu, ia panik. Ia menggantinya dengan ponsel bekas milik Rani, memohon agar temannya itu meminjamkan barang sehari saja. Tanpa sadar, langkah darurat itu mengoyak keseimbangan yang rapuh, karena bagi entitas di bawah lantai, suara baru berarti selera baru, dan selera baru bisa berubah menjadi nafsu yang tak terbendung. Jadi malam itu, sementara Pak Bambu membaca ayat kursi dengan suara tercekat dan jarum jam berdetak lambat seperti jantung yang menunggu ajal, makhluk-makhluk di bawah sana tak sekadar menampung suaranya. Mereka menuntut lebih, mencicipi resonansi asing dari mikrofon ponsel, dan segera menggeliat seolah mencium aroma darah segar. Ketika ketukan mereka berbalas retakan pelan di papan lantai, Pak Bambu paham kontrak lama telah kadaluarsa, dan untuk menutup celahnya ia harus membayar suara dengan nyawanya sendiri atau mencarikan pemasok suara baru sebelum fajar pertama menampar dinding gudang. Dari detik pertama file itu diputar, kuping kita langsung disergap orkestrasi malam yang asing. Dengung serangga liris bercampur semilir angin lembah, lalu beradu dengan derit genteng kayu seolah seluruh gudang menggeret tulang belulangnya. Di sela-sela keriap itu, Pak Bambu terdengar mengambil napas, menelan ludah, dan menyodorkan salam lirih. "Assalamualaikum, aku datang lagi. Ini satu suara, ambillah." Seakan ia sedang mengetuk pintu rumah tak berpenghuni. 12 menit berikutnya dunia audio bergeser, ketukan 3 kali muncul rapi, tok, tok, tok. Dilanjut gesekan kasar seperti kuku panjang menggaruk papan lapuk. Setiap ketukan disusul helaan napas berat yang bukan milik Pak Bambu. Lebih mirip hembusan tenggorokan retak minta minum. Kata itu sendiri akhirnya muncul, parau, haus. Pada menit ke-24, batuk Pak Bambu pecah, makin serak, pita suaranya terdengar menebal lumpur, diikuti bunyi krek-krek-krek persis batang tebu patah pelan. Rekorder sempat memetik gema detak jam dinding 4 kali sebelum semuanya membeku dalam keheningan aneh. Hanya tersisa denging listrik statis yang, kalau volume ditinggikan, menyimpan nada mendesir bagai doa dibisikkan terbalik. Lalu tiba-tiba di menit 41, ada dentuman blak. Keras, entah goni jatuh atau kursi diseret, disusul teriakan tercekat. "Jangan ambil semuanya." Frase terakhir patah, seolah separuhnya disedot keluar mikrofon, meninggalkan jeda 17 detik sunyi total. Sunyi yang justru berdetak di telinga macam denyut nadi sendiri. Ketika pendengar mulai berpikir filenya rusak, suara baru nongol. Baritonnya dalam, berat, bergaung tak kenal dinding, melafalkan "sudah", panjang, lengket, dan selesai dengan cecak lidah yang membuat kulit meremang. Setelah itu, tak ada fade out dramatis. Rekorder berhenti mendadak di detik ke-59,8, menghasilkan klik digital singkat, seperti seseorang menekan tombol stop dari dunia lain, meninggalkan kita menatap layar kosong sambil memeriksa tenggorokan sendiri, takut kalau suara kita barusan ikut terpotong bersama milik Pak Bambu. Rani baru sadar ada yang benar-benar salah ketika playback rekaman itu berhenti dadakan di menit ke-59, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencabut baterai ponsel. Pagi-pagi buta, dia langsung lari ke gudang, dan di sana, di antara aroma tebu basah yang mestinya manis, hawa dingin malah nempel di kulit kayak keringat beku. Pak Bambu hilang tanpa jejak, yang tertinggal cuma goni-goni tebu kebalik persis habis disapu angin ribut plus satu papan lantai tercongkel membentuk mulut gelap menganga ke perut bumi. Dengan jantung nyaris copot, Rani menyorot senter HP, nemu tangga kayu tua berlumur laburan gula karamel yang mengeras seperti kerak luka. Tiap anak tangga berderit menyuarakan protes, seakan ogah dimasuki manusia. Dia buru-buru telepon Dimas, temen gua yang doyan nekat, dan dalam 10 menit cowok itu muncul bawa senter LED, tali karmantel, sama sebungkus linting rokok yang gemetaran di tangannya sendiri. Mereka turun bareng, napas berembun di udara lembab, dan ketukan sepatu mereka menggema aneh di ruang bawah yang ukurannya cuma sedikit lebih lega dari kamar kos 304. Bayangkan bunker Belanda usang, dinding bata berlumut hijau tua, lengkung plafon dipalupi sarang kelelawar, dan di setiap sisi ditempeli kertas buram penuh coretan tanggal Selasa Kliwon, 9 tahun catatan ritual yang memudar seperti tinta disedot sesuatu.
Di lantai tanah padat berdiri kursi rotan patah dengan sisa serat menjuntai tajam, seolah habis dihajar gergaji. Sementara di sampingnya tergeletak kaos oblong pudar bertuliskan Bokor Sugar Mill 1998 yang masih hangat seakan baru dilepas. Rekorder Pak Bambu yang rusak terkapar, tutup baterainya copot, tapi lampu indikatornya kedip-kedip merah darah. Tidak ada cipratan, tidak ada bekas seret, bahkan debu pun tampak tersapu bersih. Namun Rani bersumpah bau aneh, campuran karamel gosong, kayu terbakar, dan suara serak orang kehabisan napas menusuk hidung lebih pekat daripada asap oven terbakar. Dimas coba nyalain alat itu, tapi begitu tombol play disentuh, speaker memuntahkan dengung statis diikuti 3 ketukan pelan, tok tok tok, lalu senyap total, sedingin nadi mereka yang seketika terasa lenyap. Besok sorenya, tepat 7 hari setelah Pak Bambu lenyap, Rani kembali ke Bokor Wetan membawa suara cadangan. Bukan lagi doa lirih di atas lantai kayu, melainkan sebuah boom mic, laptop penuh sampel audio, dan speaker portabel yang ia sebut karaoke pengusir setan. Warga yang sejak pagi sudah gelisah mendapati ayam peliharaan tak mau berkokok, menggelar tikar di pelataran gudang sambil menunggu azan maghrib. Wajah-wajah mereka remang diterpa lampu Petromax, bau tebu fermentasi bercampur kemenyan sisa selamatan. Pak RT bersarung kotak-kotak, skeptis tapi pasrah, mempersilakan Rani melakukan apa saja, asal jangan bawa bala tambahan. Sementara Mbah Rais, juru kunci langganan gotong royong, berdiri bersedekap memegang tasbih kayu stigi. Bibirnya komat kamit seakan menambahi firewall spiritual. Begitu langit menghitam sempurna, Rani menancapkan tripod, menakar jarak ideal agar gelombang bunyi memantul tepat di papan lantai bekas sumur Belanda, bagian yang memakan suara, lalu menekan tombol play. Deru jangkrik, kokok ayam subuh, dengus sapi, gonggongan anjing, bahkan rekaman dagelan radio jadul disambung beat glitchy. Getaran pertama menyergap seperti embusan AC raksasa, lampu Petromax mendadak berkedip, daun-daun tebu di kejauhan bersusur serempak, speaker mengeluarkan denging hertz rendah yang bikin ulu hati ngilu. Anak-anak kecil langsung menutup telinga, sedangkan orang dewasa bersujud spontan. Di sela frekuensi kacau itu, lantai kayu mengerang, krek-krek-krek, seolah ada ratusan kuku mencakar balik. Rani menambah volume, namun bukannya redam, udara malah berbau logam hangus, dan di antara noise muncul ketawa tipis, ketawa yang terdengar seperti gabungan suara tua, serak, dan cemas, membuat bulu kuduk merinding serempak. Mbah Rais melantunkan salawat keras-keras, tapi mikro crack listrik memercik di jack speaker, fuse meleleh, laptop merestart sendiri, layar hanya menampilkan 3 garis spektrogram hijau yang tak wajar. Saat itulah, dari balik tumpukan goni, melayang kepulan kabut putih seperti napas di pagi dingin, memutar-mutar di atas papan berlubang, lalu menyusut membentuk pusaran seukuran kepala manusia. Warga tertegun, Pak RT tercekat, astagfirullah. Namun sebelum ada yang sempat mundur, pusaran itu menukik menghantam boom mic, menimbulkan dentum bass tanpa sumber, bloom. Hingga dada bergetar, gelombang kejut memecah keheningan, speaker terpelanting, Rani terpental terduduk, suara-suara fauna digital di laptop berhenti abrupt, terganti bisikan parau, begitu dekat seakan berasal dari rongga telinga dalam. Siji suara, siji jiwa, suara palsu ora enak. Mendengar frasa yang sebelumnya cuma ia temukan saat mereverse voice note, Rani merinding sampai akar rambut, tapi nalurinya ngekonten lebih kuat. Dengan tangan gemetar, ia meraih recorder cadangan dan alih-alih lari, ia justru berbisik lantang, "Kalau mau, ambil suaraku, tapi kembalikan suara Pak Bambu." Seketika kabut mengejang, memanjang bagai tali sutra dipintal, lantas menghunjam lantai tanpa bekas. Di saat bersamaan, kabel speaker terbakar biru, menebar bau plastik meleleh, dan seluruh gudang sunyi lagi. Detik berikutnya, lampu Petromax padam total, hanya sisa bara rokok Pak RT berpendar merah. Ketika cahaya senter akhirnya dinyalakan, yang tertinggal hanyalah boom mic tergeletak patah, speaker bolong seukuran kepalan, dan jejak bundar lembab di papan. Aroma kayu gosong karamel lenyap, terganti semilir manis tebu segar. Warga pulang terpincang, Rani menahan lega bercampur takut. Suara cadangannya gagal dipakai barter, tapi entitas itu kini tahu siapa pemasok suara cemerlangnya. Malam itu, Bokor Wetan merekam satu legenda baru. Jangan pernah menipu makhluk lapar suara, sebab selera mereka peka, dan kalau sekali kecewa, mereka akan menagih langsung ke tenggorokanmu. Rani, keras kepala seperti biasa, kembali ke gudang pada malam Selasa Kliwon berikutnya, membawa boom mic, pengeras suara portabel, dan keberanian yang terasa tipis sekali, bagai lapisan karamel hangus di dasar
wajan. Angin lereng Muria menusuk sampai tulang saat ia menyalakan satu-satunya lampu bohlam 15 watt yang menggantung, membuat bayangan rumpun tebu di luar berayun-ayun seperti sekumpulan jemari renta memanggil pulang. Begitu lantai kayu tua itu menutup di belakangnya, ia menekan tombol play, tetapi bukan memutar rekaman Pak Bambu seperti biasa. Ia memutar balik reverse file voice note tersebut, seolah hendak mengajari penagih suara cara menikmati kopi pahit yang basi. Suara salam Pak Bambu yang ramah berbalik menjadi gumam serak, "Kulo sowan, ayo ganti." Disusul dengungan dalam yang tak wajar, membuat rambut di tengkuk Rani meremang. Ia menambah volumenya. Ruangan bergetar, debu molase jatuh seperti hujan gula pasir, dan di sela jeda hening muncul desis lirih, siji suara siji. 3 kata Jawa yang menuntut pertukaran nyawa dengan suara. Rani belum mundur, ia menyiapkan umpan palsu. Kompilasi suara jangkrik, ayam, kucing mengeong, plus efek glitch digital yang tumpang tindih, berharap mereka puas dengan suara sirkus buatan. Saat file itu meluncur, udara seketika pengap, lantai papan memuai, berkeretak seperti ada sesuatu besar merayap di bawah, dan dari celah sambungan lantai merembes bau tengik manis, mirip gula gosong bercampur kayu lapuk. Terdengar tawa cekikikan, tinggi, melengking, lalu lampu padam tanpa peringatan, meninggalkan Rani sendirian dalam gelap yang pekatnya seperti sirup hitam. Detik-detik berikutnya ia cuma mendengar napasnya sendiri, terpotong-potong, sampai tiba-tiba sesuatu menyentuh pergelangan kakinya, dingin, licin, dan terasa tidak lengkap, seolah telapak tanpa jemari. Cengkeraman itu naik ke betis, ke lutut, menyeretnya mundur menuju lubang tangga bunker. Di sana, dari kegelapan di bawah, berkabar cahaya kuning kusam, mirip kunyit buta, dari diarahkan ke atas oleh sosok yang siluetnya menyerupai Pak Bambu, bibir bergerak namun tak bersuara, mata kosong seputih ampas tebu. Panik Rani menendang, meraih boom mic, satu-satunya benda berlogam di dekatnya, dan memukul udara. Pukulan itu tak mengenai apa-apa, tetapi suara dentangnya menggema, memantul ke dinding, memecah kesunyian bagai bel last call. Cengkeraman di leher tiba saat ia terhuyung di anak tangga kelima, kasar, dingin, janggal, seperti dipegang potongan batang tebu basah, dan bisikan mendesing menelusup tepat di liang telinga. Suara palsu, ora enak, ganti asli. Suara palsu tidak enak, tukar yang asli. Naluri nekatnya meledak. Rani menghirup udara apapun yang tersisa di paru-parunya dan menjerit setinggi mungkin. Bukan jerit ngeri, tapi jerit cempreng setengah melodi dangdut, suara paling jelek yang bisa ia hasilkan. Ironisnya, justru nada fals itu menghentikan semuanya. Udara seperti terhenti, cengkeraman lepas, lantai kayu berhenti bergetar, dan di kejauhan terdengar gemerisik tebu bersentuhan, seolah ladang itu sendiri menghela napas kecewa. Tanpa menoleh, Rani memaksa kakinya memanjat sisa tangga, membanting pintu gudang, mengganjalnya dengan karung tebu, lalu terjatuh berkeringat dingin di halaman. Jantungnya berdetak liar, sementara di belakangnya lantai kayu mengetuk perlahan 3 kali, tok tok tok, nada penagih yang gagal, lamat-lamat ditelan angin malam yang bau gula gosong. Sejak malam ketika Rani nyaris kehilangan suara di bawah lantai kayu itu, kampung Bokor Wetan berubah pelan-pelan seperti rumah tua yang semua pintunya dibuka angin. Warga ramai-ramai mencongkel papan gudang, menambal lubang bunker dengan cor semen, lalu menggelar selamatan tumpeng 7 rasa sambil memutar solawat dari toa masjid. Tetapi anehnya, setiap kali volume pengeras suara dinaikkan, sekring meleleh dan lagu terpenggal di nada tinggi, meninggalkan gaung serak seolah ada yang tertawa parau di dalam speaker. Setelah 3 kejadian serupa, kepala desa menancapkan papan larangan bertuliskan "Diam di area gudang, suara adalah utang", yang kini berdiri sendirian di tengah hamparan tebu, mencondong ke barat seperti penunjuk makhluk yang tak kelihatan. Polisi kabupaten memang sempat datang mengetuk-ngetuk lantai baru itu sambil menyalakan lampu UV. Tapi yang mereka temukan cuma bercak karamel kering dan serpihan rotan hangus. Tak ada jejak Pak Bambu, tak ada luka, bahkan tak ada sidik jari. Mereka pulang dengan laporan hilang tanpa unsur pidana. Meski sukarelawan desa bersaksi masih mendengar ketukan 3 kali setiap Selasa Kliwon, makin lirih seakan penagih upeti suara kini memilih mangsa lebih hati-hati. Di rumah kontrakannya, Rani hidup dengan lampu tidur selalu menyala.
Dokter THT bilang pita suaranya sehat, tapi tiap subuh ia bangun dengan tenggorokan kering seret dan monitor editing di mejanya kadang menampilkan waveform audio yang bergerak sendiri, 3 puncak datar, hening 5 detik, lalu sebaris gumam terbalik yang jika diperdengarkan pelan berbunyi siji suara siji sebelum file mendadak korup. Anak-anak kecil kampung mulai memainkan permainan keberanian baru. Siapa berani berdiri di depan gudang saat angin selatan berhembus dan mengucap "Pak Bambu, tukar tebu" tanpa tercekat. Yang gagal katanya bakal mimpi gigi rontok dan bangun tanpa suara untuk beberapa jam, cuman bisa menunjuk-nunjuk mulut seperti ikan di darat. Istri Pak Bambu, Bu Sarni, pindah ke kota, namun tiap lebaran ia pulang membawa sekeranjang tebu gosong di ujungnya, meletakkannya di teras gudang sambil berbisik, "Iki sing pait sing nyegerake suarane kowe," lalu pergi cepat-cepat dan anehnya tebu itu selalu lenyap sebelum fajar. Kini bahkan supir truk tebu yang lewat tengah malam enggan membunyikan klakson, takut suaranya dianggap utang baru oleh sesuatu yang menunggu di bawah lantai, karena semua orang di Bokor Wetan sudah paham satu hal sederhana, apapun yang pernah meminjam suara Pak Bambu belum kenyang, dan selama masih ada yang berani bersuara keras di tanah tebu itu, ketukan tok 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 akan terus menagih, mengingatkan bahwa suara, bagaimanapun sepele kedengarannya, adalah mata uang paling mahal di tempat di mana kata diam bisa menjadi perjanjian seumur hidup.